Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ana Anselmi Lain, NIM 22010603, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat dan lipid. Oke, baik, langsung saja. Dalam dunia biokimia, kajian mengenai struktur molekul karbohidrat dan klasifikasi lipid secara sederhana dan kompleks itu sangat penting. Baik, kita lanjut. Pertama kita lihat klasifikasi lipid sederhana. Yang pertama, lipid sederhana, di mana lipid sederhana merupakan jenis lipid yang terdiri dari molekul tunggal. Yang kedua, struktur lipid sederhana, di mana lipid sederhana umumnya terdiri dari rantai karbon yang terikat dengan atom hidrogen. Yang berikut, sifat dan fungsi lipid sederhana. Lipid sederhana memiliki sifat hidrofobik dan berperan dalam penyimpanan energi serta isolasi termal. Yang berikut, kita lihat klasifikasi lipid kompleks. Yang pertama itu struktur lipid kompleks, di mana lipid kompleks terdiri dari molekul yang lebih kompleks seperti fosfolipid dan lipolipid. Yang kedua, sifat dan fungsi lipid kompleks, di mana lipid kompleks berperan penting dalam struktur membran sel, transportasi molekul, dan juga sebagai sumber hormon. Yang ketiga, tata nama lipid kompleks, di mana lipid kompleks memiliki tata nama yang khas berdasarkan komposisi dan struktur molekulnya. Baik, yang berikut kita lihat struktur molekul hidrat. Yang pertama, monosakarida, di mana monosakarida adalah polihidroksi aldehid atau aldosa yang secara formal dipertimbangkan sebagai turunan dari glikoseraldehid atau polihidroksi atau ketosa, turunan dari dehidroksiaseton dengan menyisipkan unit-unit CHOH dalam rantai. Baik, yang kedua, kelompok aldosa mencakup triosa, tetraosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian yang ketiga, kelompok ketosa mencakup dihidroksiaseton atau triulosa, kemudian tetrulosa, pentulosa, dan heksulosa. Yang berikut, monosakarida, di mana merupakan unit dasar dari karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula. Yang berikut, disakarida, di mana terbentuk dari penggabungan dua molekul karbohidrat. Yang berikut, polisakarida, di mana polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur atau selulosa, hemiselulosa, pati, dan ligin, dan sebagai sumber energi. Yang berikut, polisakarida, di mana merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak molekul monosakarida yang saling terikat. Yang berikut, struktur molekul karbohidrat. Yang pertama, monosakarida, unit dasar karbohidrat. Yang kedua, disakarida, terbentuk dari penggabungan monosakarida. Yang ketiga, polisakarida, di mana molekul kompleks dan banyak monosakarida yang saling. Baik, yang berikut kita lihat tentang struktur molekul karbohidrat. Pertama, monosakarida, unit dasar karbohidrat. Disakarida terbentuk dari penggabungan sakarida. Polisakarida memiliki kompleks dan monosakarida yang sama. Yang berikut, tata nama lipid kompleks. Klasifikasi asam lemak, contoh lipid palmitat stearat. Klasifikasi glikolipid, contoh lipid gangliosida sulfatida. Klasifikasi fosfolipid, contoh lipid
fosfatidilserin, fosfatidiletanolamid. Yang berikut sifat dan fungsi lipid kompleks. Yang pertama, lipid kompleks memiliki sifat hidrofobik. Yang kedua, lipid kompleks berperan dalam struktur membran sel. Itu menyusun lapisan ganda fosfolipid yang membentuk membran sel. Yang berikut sifat ini membuat lipid kompleks tidak larut dalam air. Kemudian yang ketiga, lipid kompleks berperan sebagai sumber hormon. Itu komponen penting dalam sintesis hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Baik, yang berikut kita ambil kesimpulan dari karbohidrat dan lipid. Itu struktur molekul karbohidrat dan klasifikasi, serta struktur, sifat, dan fungsi lipid secara sederhana dan kompleks merupakan konsep yang fundamental dalam biokimia. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat betapa kompleksnya kehidupan di tingkat molekuler. Oke, baik. Sekian materi dari saya tentang karbohidrat dan lipid. Terima kasih.